Recordnya sudah diatur, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian yang tergabung secara daring dan para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, tiada hentinya begitu. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqamahkan hati kita untuk terus berjalan dan senantiasa menjalankan semua aktivitas kita sesuai dengan tuntunan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentunya. Nah, uh, para jemaah sekalian ya, tentu juga selawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucap senantiasa selawat kepada beliau ya, di mana satu selawat yang kita ucapkan akan dibalas dengan 10 ya, kebaikan yang akan disampaikan kepada kita tentunya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Insya Allah kita akan mengupas ya dua pembahasan sekaligus dalam pertemuan kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan larangan mendengarkan pembicaraan rahasia orang lain, dan kedua berkaitan dengan namimah atau adu domba. Baik, para jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada pembahasan pertama yaitu berkaitan dengan larangan mendengarkan pembicaraan rahasia orang lain. Di sini Syekh At-Tahlawi yang mengutip atau menukil dua dalil berkaitan dengan masalah ini. Ana bacakan dulu dalilnya. Pertama, Quran surah Al-Hujurat, ya, cuplikan surah Al-Hujurat ayat 12. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tajassasu." Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihuna aw yafirruna minhu subba fi udhunihil anuku yaumal qiyamah." Barang siapa yang mendengar pembicaraan segolongan orang ya, padahal orang yang tengah berbicara itu tidak menyukainya atau menghindarinya, artinya misalnya bersembunyi-sembunyi gitu ya, agar tidak didengar oleh orang lain, maka dituangkanlah lelehan timah ke dalam telinganya pada hari kiamat kelak. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu di dalam kehidupan ya kadang-kala ada kita temukan orang yang berbicara atau ngobrol-ngobrol ya. Mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Nah, maka dalam hal ini kita tidak boleh kemudian kalau istilahnya itu menguping pembicaraan orang lain, ya kepo begitu. Eh, Terkait dengan apa yang orang itu bahas, apa yang mereka obrolkan, ya sedangkan mereka tidak ridho apabila kita mendengar obrolan mereka, maka tidak boleh dalam masalah ini. Ya, kita tidak boleh ikut campur dalam masalah orang lain, apalagi kalau sampai menguping dan kemudian menyebarkannya kepada khalayak umum, padahal mereka tidak ingin hal itu disebarkan begitu. Terutama berkaitan dengan masalah aib misalnya ya, masalah rumah tangga orang misalnya, ada suami istri berantem, tiba-tiba ada tetangganya yang kipo misalnya, yang pengen tahu apa sih, ada apa begitu ya. Kemudian mereka dengar, oh ternyata mereka sedang bertengkar karena masalah ini misalnya, kemudian disebarkan. Sedangkan suami istri itu
sudah tidak ingin yaitu disebarkan ya, dan tidak ridho apabila ada pihak ketiga yang mendengarkan kemudian lalu menyebarkan begitu, maka jatuh dalam masalah ini itu berkaitan dengan larangan ya, mendengarkan pembicaraan rahasia orang lain begitu. Dan di sini ya terdapat larangan dari Allah Subhanahu wa taala wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain ya. Karena kadangkala orang itu kepo, nguping begitu. Itu dalam rangka biasanya untuk mencari-cari kesalahan atau menjatuhkan begitu orang lain begitu ya. Menjatuhkan orang lain. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman bagi orang yang suka nguping pembicaraan orang lain begitu. Dan, tentunya dalam konteks ini pembicaraan yang rahasia begitu, dan di mana pihak yang sedang berinteraksi atau berbicara itu tidak ridho apabila kita mendengarkannya, apalagi kalau sampai kita menyebarkannya. Kata Nabi SAW, ya kalau ada ya seseorang yang mendengar pembicaraan orang, padahal mereka yang berbicara itu tidak ridho atau tidak suka apabila kita mendengarkan pembicaraan itu, ya atau mereka sembunyi-sembunyilah begitu. Maka kata Nabi SAW akan dituangkan bagi orang yang kepo itu, gitu, yang suka cari tajassus, cari-cari kesalahan orang lain itu akan dituangkan ke dalam telinga mereka, yaitu lelehan timah nanti pada hari kiamat. Tentu ini merupakan perkara yang luar biasa sekali teman-teman sekalian ya, di mana ya orang yang seringkali suka mendengarkan pembicaraan orang lain ya dalam hal ini konteks rahasia ya, di mana mereka tidak ridho apabila ada pihak lain yang mengetahui apa yang mereka bicarakan tentunya, maka kita tidak boleh melakukan hal tersebut tentunya. Oleh karena itu sebagai seorang muslim ya, apabila mereka tidak ingin ya ada pihak lain yang mendengarkan apa yang mereka obrolkan, jangan ikut campur. Jangan ikut campur begitu. Ya, jangan ikut ikut campur. Sedikit yang kita ketahui itu lebih baik daripada banyak begitu berkaitan dengan masalah-masalah orang begitu. Jadi kalau kita ya tahu sedikit saja tentang masalah orang ya, itu lebih baik begitu daripada kita tahu banyak, karena kalau kita tahu banyak ya kadangkala kita memiliki kecenderungan untuk menyampaikan, memiliki kecenderungan untuk menggibahkan begitu, karena lisan kita ini sering sekali tergelincir kepada hal-hal yang tidak begitu, tentunya yang tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, dan di mana Rasul SAW sudah memperingatkan kita dalam masalah ini begitu kan ya. Di mana kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falakul khairah aw liyasmut. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa mengatakan yang baik-baik, ya. Maka masuk juga dalam konteks hal ini ya, dalam masalah ini adalah berkaitan dengan masalah aib, ya, mendengarkan pembicaraan orang lain begitu. Ya. Kemudian tidak menyebarkannya kepada orang lain. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ya berkaitan dengan larangan mendengarkan pembicaraan rahasia orang lain, ini kecuali ya dalam konteks peperangan misalnya. Dalam konteks peperangan, ya di mana misalnya ada ini kaum muslimin ya memerangi orang yang tidak beriman misalnya, ya peperangan, terjadi peperangan misalnya, kan kadangkala ada yang namanya eh, mata-mata ya, mata-mata misalnya, karena setiap pasukan kadangkala itu memiliki mata-mata ya, baik dari pihak lawan atau dari pihak muslim misalnya. Dan ini ya banyak sering dilakukan ya di zaman Nabi, setelah peperangan di zaman Nabi, di zaman para sahabat dan seterusnya ya. Dan dalam konteks ini ya, dalam kondisi peperangan ini dibolehkan gitu. Kita mengirim mata-mata untuk mendengarkan siasat musuh, dan musuh itu kadangkala ya merahasiakan siasat perang mereka gitu. Apa yang akan mereka lakukan, kemudian bagaimana perang yang akan mereka lakukan, jumlah pasukan misalnya, itu mereka rahasiakan begitu. Maka dalam hal ini konteks peperangan itu boleh kita menguping pendengar rahasia yang mereka sembunyikan begitu dari pihak lawan tentunya. Dalam rangka apa? Tentunya di sini ada maslahat di sini, yaitu untuk menghindarkan kaum muslimin, ya, pasukan muslim dari mudarat yang besar tentunya. Ini dalam konteks perang misalnya, itu dibolehkan tentunya. Tapi kalau dalam masalah yang secara umum misalnya, ya ada dua orang teman kita misalnya sedang berbicara misalnya,
dan mereka itu tidak ingin ada pihak lain yang mendengarkannya, udah kita nggak usah ikut campur begitu. Kalaupun tidak sengaja kita terdengar, misalnya bukan karena niat kita ingin menguping begitu ya. Kalau sudah niat menguping itu sudah masuk dalam ancaman begitu. Tapi kalau kita tidak niat, ya, tidak mempunyai niat, tapi ternyata ada sebagian potongan-potongan informasi yang terdengar misalnya di telinga kita misalnya. Maka dalam hal ini ya kita cukupkan sampai di kita saja, ya udah kita tinggalkan mereka, tidak usah diikut campurkan, tidak usah disebarkan, ya udah. Tapi kalau sudah berniat, maka di situ masalahnya. Maka dalam masalah ini kita tidak boleh mendengarkan ya, rahasia ya, pembicaraan orang lain yang bersifat rahasia tentunya, dan kalaupun terdengar maka kita tidak boleh untuk menyebarkannya. Kalau sampai kita berniat misalnya mendengarkan, maka kita masuk dalam ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana orang yang melakukan hal ini, yang mendengarkan rahasia orang, pembicaraan orang lain, begitu kan, maka pada hari kiamat akan dituangkan ya lelehan timah tentunya ke dalam telinga mereka tentunya. Ini sebagaimana ada juga ya, kalau dalam konteks perang tadi Anda singgung juga ya, ini Anda tambahkan sedikit, tentu misalnya dalam konteks perang itu dibolehkan kita mendengarkan lawan atau musuh kita begitu, karena di sana ada maslahat ya. Abu Laits As-Samarkandi rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin ya, eh, tentunya dalam kitab ini juga banyak sekali ditemukan hadis-hadis yang bermasalah dari sisi kualitasnya begitu. Tapi ada juga sebagian, ya mungkin ada sebagian juga yang bisa diambil faedahnya. Di antara yang beliau katakan ya, Abu Laits As-Samarkandi beliau katakan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin ya, setiap insan kata beliau itu hendaknya tidak menceritakan semua keadaan orang yang dilihatnya ya, kecuali jika padanya terdapat manfaat bagi muslim yang lain atau dapat menghindarkan maksiat lainnya ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan saudara kita begitu misalnya ya, atau misalnya dalam konteks peperangan, maka itu boleh ya. Atau misalnya pas kita lewat misalnya, ternyata kita mendengar ya mereka diam-diam mau merampok misalnya, maka kita cegah mereka itu, langsung kita nasihati ya. Karena di sini kita menghindarkan mereka dari maksiat begitu ya, menghindarkan mereka dari maksiat. Adapun hal-hal yang tidak kita dengar, misalnya kita karena memang mungkin karena kita tidak ingin ikut campur misalnya. Tapi kalau kita tahu ya, mereka akan melakukan suatu maksiat dengan mereka berdiam-diam dan kita mendengar itu tidak sengaja, maka kewajiban kita adalah mengingatkan mereka ya, dalam masalah itu. Jangan sampai mereka eh, menjalankan apa yang mereka inginkan, yang kemudian kita biarkan mereka terjatuh dalam maksiat. Tidak, tidak. Tentu tetap kita ingatkan ya. Nah, baik. Demikian berkaitan dengan masalah larangan mendengarkan pembicaraan rahasia rahasia orang lain. Anda rangkumkan sedikit ya. Jadi kalau larangan secara umum itu jelas sekali ya, kita tidak boleh mendengarkan pembicaraan orang lain begitu ya, yang tentunya rahasia bagi mereka. Mereka tidak ingin kita mendengarkan hal tersebut, dan ancamannya adalah nanti pada hari kiamat akan dituangkan ya, timah panas nanti pada hari kiamat di telinga orang yang suka kepo begitu. Adapun konteks yang dibolehkan, misalnya dalam kondisi perang, ya maka kita boleh ya mengirim mata-mata untuk mendengarkan informasi dari pihak lawan misalnya. Atau misalnya kita memang mendengar, tidak sengaja mendengar ya, ternyata mereka akan melakukan perampokan misalnya, maka tugas kita untuk menghentikan mereka dalam masalah ini begitu. Ya, demikian wallahu alam bissawab.